Waktunya silahkan dibuang terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Al-Fatihah. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Aziza, Andre, Fendi, Imam, Billy. Baik, semuanya masuk ya. Oke, ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu kemarin yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat. Ini semuanya masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Ya, masih ingat semua ya. Baik. Gambar silahkan kalian amati. Nah, kalau kalian melihat gambar tersebut, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ya, gambar ini mengingatkan kita tentang Ramadan. Baik, jadi sama seperti tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang puasa. Nah, kemudian apa sih manfaat kita mempelajari tentang puasa ini? Ya, jadi puasa itu merupakan salah satu dari rukun Islam. Maka dari itu kita sebagai orang Muslim atau orang Islam, kita wajib mempelajari atau kita wajib berpuasa. Maka dari itu kita mempelajari tentang puasa ini agar kita tahu ketentuan apa saja yang harus kita lakukan ketika melakukan ibadah puasa, seperti dalil puasa, syarat puasa, rukun puasa, hal yang diharamkan dan juga disunahkan di dalam puasa. Baik, nah sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu jelaskan terlebih dahulu metode yang akan kita gunakan nanti. Jadi nanti kita akan menggunakan metode to stay, to stray. Jadi nanti Ibu bentuk menjadi kelompok kecil, yang satu kelompok beranggotakan 4 siswa. Nah, kemudian kalian nanti diskusikan tugas yang Ibu berikan atau tema yang Ibu berikan. Kemudian setelah selesai diskusi, silahkan 2 kelompok atau 2 anggota dari masing-masing kelompok berpindah ke kelompok yang sebelahnya. Nanti kalau tugas dari 2 yang tinggal di kelompok itu memberikan informasi yang dari diskusi tadi. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kemudian kumpulkan informasi baik itu dari kelompok asal maupun kelompok sebelah. Seperti itu dirangkum, kemudian nanti salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan. Seperti itu. Sudah paham semuanya ya? Ya. Oke, maka dari itu silahkan kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh dan juga silahkan kalian catat penjelasan Ibu. Bab puasa ini akan Ibu bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama atau hari ini akan menjelaskan tentang pengertian dan dalil nakli puasa, syarat puasa, rukun puasa, sunah puasa, makruh puasa, dan juga perkara yang membatalkan puasa. Oke, langsung ke pengertian dan dalil nakli puasa. Jadi puasa di dalam bahasa Arab dikenal dengan kata syam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari syoma yasumu sauman wa syaman, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Kemudian dalil nakli tentang puasa terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus syiyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Selanjutnya yaitu syarat puasa. Ketika kita berpuasa itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan syarat itu dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan juga syarat sah. Nah, apa sih bedanya syarat wajib dan syarat sah gitu ya? Jadi syarat wajib puasa itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Sedangkan syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya dapat sah atau diterima oleh Allah. Nah, syarat wajib puasa itu sendiri ada 6, yaitu yang pertama Islam, kemudian baligh, kemudian berakal sehat, mampu atau kuat melakukan puasa, jadi tidak sakit seperti itu. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini bagi perempuan. Kemudian yang terakhir menetap atau mukim, bukan orang yang melakukan perjalanan seperti itu. Kemudian syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa ada 4, yaitu Islam, memayyiz atau sudah bisa membedakan hal baik dan juga hal buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas, ini juga khusus bagi wanita. Kemudian berpuasa bukan di hari yang diharamkan, seperti itu. Selanjutnya rukun puasa. Nah, selain ada syarat puasa juga ada rukunnya. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat atau menyengaja di dalam hati untuk menjalankan puasa, seperti itu. Nah, apabila kita puasa yang kita lakukan adalah puasa wajib, kita harus niat itu sebelum datangnya fajar, seperti itu. Jadi di malam hari sebelum datangnya fajar. Sedangkan apabila kita melakukan puasa sunnah, itu kita boleh melakukan niat itu setelah terbit fajar sampai tergelincirnya matahari, seperti itu. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi orang yang berpuasa itu harus meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk hal-hal yang membatalkan puasa nanti akan kita bahas di bawah. Sekarang kita bahas kesunahan puasa terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Di sini disebutkan ada berapa ini? 7 ya. Jadi kita ketika berpuasa itu dianjurkan melaksanakan kesunahan-kesunahan puasa untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Nah, ini salah satunya adalah makan sahur. Jadi makan sahur itu juga termasuk kesunahan. Kemudian mengakhirkan makan sahur, jadi maksudnya itu kita sahurnya itu mendekati imsyak, seperti itu ya, jadi tidak terlalu malam. Kemudian menyegerakan berbuka, jadi ketika sudah waktunya berbuka, sudah terbenamnya matahari atau waktunya maghrib, itu kita harus alangkah baiknya kita menyegerakan untuk berbuka puasa. Kemudian memberi buka puasa. Nah, ini jadi apabila ketika ada teman atau tetangga kita yang ketika berpuasa itu kekurangan makanan, seperti itu, kita memberikan buka kepada mereka, itu merupakan suatu kesunahan puasa. Kemudian meninggalkan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, seperti contohnya kita berpuasa tapi tetap melakukan ghibah. Nah, seperti ghibah itu tidak membatalkan puasa, tapi itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian memperbanyak amal soleh seperti ini, jadi banyak-banyak beribadah ketika puasa, seperti membaca Al-Quran, seperti itu.
kemudian iktikaf, ya iktikaf di masjid itu. Selanjutnya hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ini kemakruhan puasa. Jadi kemakruhan ini tidak sampai membatalkan puasa ya. Tapi ini makruh dilakukan apabila kalian tidak melakukannya, itu kalian mendapatkan pahala. Seperti berkumur yang berlebihan ketika gosok gigi atau ketika berwudu, itu berkumur yang berlebihan itu juga dimakruhkan ketika puasa, karena ditakutkan nanti ketika berkumur berlebihan nanti bisa tertelan airnya. Kemudian menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Jadi kalau sebelum tergelincirnya matahari, bersiwak atau menyikat gigi itu sunnah. Tapi kalau setelah tergelincirnya matahari itu makruh ya. Kemudian mencicipi makanan. Jadi terkadang ibu kalian kalau menyiapkan buka puasa itu dicicipi makanannya seperti itu, tapi tidak sampai ditelan ya. Nah, itu juga dimakruhkan. Kemudian memperbanyak tidur ketika berpuasa. Jadi ketika berpuasa tidur terus seperti itu juga dimakruhkan. Jadi kita tidur itu ya secukupnya saja. Kemudian bekam atau suntik itu juga termasuk kemakruhan puasa. Kemudian menyengaja membatalkan berbuka padahal sudah waktu buka itu. Jadi ketika sudah berbuka puasa, waktu berbuka puasa kita jangan ada niat untuk membatalkan puasa seperti itu ya, karena itu memang sudah waktunya kita membatalkan puasa. Jadi jangan berniat untuk membatalkan puasa seperti itu. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Oke, kalau karena lupa itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kalian menyengaja untuk makan atau minum itu batal. Kemudian murtad atau keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang yang keluar dari Islam itu puasanya batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Nah, jadi kalau muntah sengaja dimuntah-muntahin itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, seperti adanya kalian berkendaraan kemudian kalian mabuk itu, nah itu terus muntah itu tidak apa-apa. Kemudian jima di siang hari. Terus selanjutnya keluar darah haid atau nifas, ini bagi perempuan. Terus kemudian keluar air mani yang disengaja, itu juga membatalkan puasa. Terus merubah niat puasa, jadi kita melakukan puasa seandainya puasa Ramadan, terus kemudian di siang harinya kita merubah niat gitu, ganti niat puasa Senin Kamis atau apa gitu ya, itu juga membatalkan puasa. Kemudian hilang akal, ini hilang akal bisa karena mabuk, pingsan, gila, epilepsi seperti itu ya. Baik, apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, kalau sudah selesai untuk kelompok, ya kelompoknya urutan bangku saja ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Oke, silakan. Ini tugas untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Silakan dikerjakan. Kalian diskusikan jawabannya. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, sudah selesai waktunya. Silakan dua anggota kelompok pindah ke ya. Nah, untuk kelompok yang menetap, 2 yang menetap, silakan kalian berikan informasi atau kalian jelaskan yang telah kalian diskusikan tadi. Oke, ibu beri waktu 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan semuanya kembali ke kelompok awal ya, ke
kelompok asalnya semuanya. Silahkan sekarang kalian diskusikan kembali, kalian rangkum apa yang telah kalian dapat tadi. Oke, kemudian salah satu dari akan nanti untuk mempresentasikan. Ibu beri waktu. Baik, sudah selesai untuk mempresentasikan. Oke, mulai dari kelompok 1. Baik, Ibu rasa semuanya sudah paham ya, sudah banyak yang paham materi yang kita pelajari hari ini. Dan kita simpulkan bersama-sama pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Baik, pengertian puasa. Jadi puasa menurut bahasa adalah menahan atau mencegah ya. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari ya terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan beberapa bentuk. Oke, kemudian dalil puasa terdapat dalam Al-Quran surat apa? Ya, Al-Baqarah ayat 187. Oke, kemudian syarat puasa ada apa saja? Oke, syarat wajib dan juga syarat sah puasa. Syarat wajibnya ada Islam, terus balik, sehat, ya, mampu, suci dari menetap. Oke, kemudian kalau syarat sahnya Islam, ya, memais, terus suci dari haid dan nifas, dan juga satunya lagi, ya, tidak berpuasa pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa, yang niat, dan yang kedua meninggalkan segala sesuatu ya. Nah, kemudian kesunahan puasa, makan sahur, ya, mengakhirkan makan, terus menyegerakan berbuka puasa, dan memberi buka kepada orang lain, terus segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa ya, terus ya memperbanyak amal soleh, kemudian iktikaf ya, kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa ya, berkumur yang berlebihan, terus bersiwak atau sikat gigi ketika sudah waktunya tergelincir matahari, terus mencicipi makanan ya, terus memperbanyak tidur, terus ya bekam atau suntik, yang terakhir membatalkan ya, menyengaja membatalkan puasa ketika sudah waktunya berbuka. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa tadi apa? Ya, makan, minum dengan sengaja, murtad, terus muntah dengan sengaja, ya, atau nifas, terus istimna, ya, terus merubah niat puasa, hilang akal, sebab gila, mabuk ataupun pingsan. Baik. Oke, sekarang silahkan kalian buka buku kalian halaman 10 ya. Itu silahkan kalian kerja. Kemudian untuk ini macam-macam puasa silahkan kalian pelajari di rumah, akan kita bahas minggu depan. Oke, sekian pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Al-Fatihah.